Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran tematik tema 6, subtema 4, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tema 6 untuk materi terakhir ya di pembelajaran 6. Pastinya kalian sudah siap untuk BDR di rumah masing-masing ya. Baik anak-anak, kita mulai saja dibuka di rumah masing-masing tema 6-nya halaman 206 ya. Di halaman 206 ini ada gambar Siti dan teman-temannya sedang duduk-duduk di depan sekolah ya. Nah, kita awali materi ini dengan membaca sebuah percakapan. Ibu akan membacakan percakapan tersebut antara Benny, Udin, dan Niko. Udin, aku suka sekali bermain di halaman sekolah. Pohonnya rindang dan udaranya sejuk. Benny, aku setuju denganmu Udin. Karena banyak pohon, kita dapat berlindung dari sinar matahari yang terik. Niko, apakah kamu melihat Siti, Dayu, dan Lina? Aku belum melihat mereka dari tadi. Benny, mereka sedang melihat pohon yang mereka tanam tadi pagi. Niko, pohon apa yang mereka tanam? Benny, pohon cemara. Apakah kamu pernah melihat pohon cemara, Niko? Niko, sepertinya aku pernah melihat pohon cemara saat pergi berlibur ke puncak. Udin, di manakah mereka menanam pohon cemara? Benny, di dekat ruang guru. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan percakapan yang Ibu bacakan tersebut, sekarang kalian siapkan buku tulisnya dan kalian akan menulis sebuah percakapan, dan percakapan di atas merupakan contoh untuk ditulis di buku catatan kalian. Tetapi percakapan tersebut isinya kalian bisa pilih dari ketiga topik di sini ya. Jadi situasi percakapannya boleh yang nomor 1, kalian ingin menambahkan tanaman dalam pot untuk sekolah. Atau nomor 2, kalian berdiskusi cara merawat tanaman. Ataupun nomor 3, kalian memilih tanaman yang akan kalian tanam di sekolah. Kalian pilih salah satu dari ketiga situasi tersebut ya. Dan di dalam percakapan tersebut harus terdapat kalimat tanya ya. Baik itu ditulis di dalam buku tulis menggunakan huruf tegak bersambung serta penggunaan huruf kapital yang benar ya. Setelah membuat percakapan, ayo anak-anak sekarang kita buka di halaman 209 ya. Di sana ada banyak pohon tomat di belakang sekolah. Nah, coba lihat anak-anak. Ada beberapa kantong plastik isinya buah tomat semua ya. Beratnya ada yang 500 gram, ada yang 1 kilogram, ada 2 ons, dan ada juga yang 5 ons. Tugas kamu adalah membuat perbandingan dari keempat kantong kresek tersebut ya. Buatlah 3 perbandingan, boleh lebih besar, boleh lebih kecil, ataupun sama dengan ya. Contohnya seperti ini ya. Berat tomat 500 gram lebih kecil dari berat tomat 1 kilogram. Atau bisa juga berat tomat 2 ons lebih kecil dari berat tomat 5 ons. Atau satu lagi, berat tomat 1 kilogram lebih besar dari atau lebih banyak dari berat tomat
5 ons. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Kalian tuliskan perbandingan tersebut di dalam kolom yang sudah disediakan. Setelah itu, kalian akan melihat ada sebuah kotak, di situ ada pernyataan. Kita tinggal membubuhkan tanda checklist atau cakra pada kolom tersebut. Nah, kita baca dulu pernyataan tersebut mengenai mengenai diskusi ya. Pernyataan nomor 1, baik kita baca dulu. Siswa mengobrol saat guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan. Tentunya itu sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi di sana diberi tanda silang atau cakra ya. Pernyataan kedua, siswa aktif memberikan pendapat pada diskusi kelompok. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dan biasanya terjadi pada sebuah diskusi ya. Dan pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi kita bubuhkan di sana tanda checklist ya atau centang. Pernyataan ketiga, siswa mendengarkan dengan baik ketika temannya berpendapat. Itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan ketika teman kita memberikan pendapat. Jadi kita harus mendengarkan. Jadi di sana dibubuhkan tanda centang. Selanjutnya siswa menanggapi pendapat temannya dengan santun. Itu juga merupakan tata tertib diskusi yang baik dan benar. Kita di sana bubuhkan tanda centang juga ya. Selanjutnya pernyataan terakhir, hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Nah, ini baru pernyataan yang tidak benar. Karena hasil diskusi harus disimpulkan berdasarkan pendapat semua anggota ya anak-anak. Nah, pertanyaan di bawah adalah menuliskan pernyataan yang ditanda silang ya. Berarti pernyataan yang nomor 1 dan nomor 5. Sedangkan pernyataan nomor 1 sudah dituliskan pada contoh, berarti kita tinggal menuliskan pernyataan yang nomor 5, yaitu hasil diskusi disimpulkan berdasarkan pendapat satu anggota. Nah, itu suatu hal yang salah. Akibatnya akan bagaimana? Maka suatu diskusi akan terjadi kekacauan dalam sebuah diskusi karena terdapat perbedaan pendapat ya. Seperti itu ya anak-anak. Sekian pembelajaran untuk hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa lagi nanti di tema 7 setelah PTS ya. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal PTS dengan baik dan benar. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.